Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini walaupun tidak ada buletin karena lampu baru saja nyala, silahkan buka HP yang punya grup DS, bisa membuka buletin yang ada di HP dan disimak dengan baik. Baik, monggo dibaca. Basmalah dalam surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah siapa yang menulis dari dua Jalaluddin. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri berkata bahwa di naskah asli tafsir surah Al-Fatihah diletakkan setelah surah An-Nas. Hal ini dikarenakan Jalaluddin Al-Mahalli adalah yang menulis tafsir surah Al-Fatihah dan ia menulisnya setelah surah An-Nas. Lihat, jadi seperti kita terangkan kemarin, kitab ini ditulis oleh dua Jalaluddin, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli penulis pertama menulis saking surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Lalu dia lanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Penulis kedua Jalaluddin As-Suyuti menulis dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Sekarang kenapa disebut Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Surah Al-Fatihah disebut demikian karena surah inilah yang membuka Al-Quran Al-Karim. Ada pula yang mengatakan bahwa surah inilah yang turun pertama kali secara utuh. Lihat bahasan Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir Al-Quran Al-Karim Juz Amma halaman 7. Baik. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Al-Fatihah artinya apa? Pembuka. Surat ini disebut karena surat ini yang membuka Al-Quran. Ada sebagian ulama yang katakan surat inilah yang turun pertama kali secara utuh. Baca lagi, kita masuk keistimewaan saking surat Al-Fatihah. Pertama, para ulama menyebut surah ini berisi makna Al-Quran secara keseluruhan. Di dalamnya ada kandungan tauhid, hukum, jaza atau balasan dalam jalan hidup Bani Adam dan selainnya. Itulah kenapa surah ini disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena tempat kembali sesuatu disebut ummu atau induk. Taib. Disebut surat Al-Fatihah dengan Ummul Quran. Ummul Quran itu artinya induknya Al-Quran. Karena segala perkara dibicarakan dalam surat ini, sehingga ayat-ayat yang lainnya dalam surat Al-Fatihah merujuk pada surat Al-Fatihah. Disebut apa tadi? Ummul Quran. Terus keistimewaan kedua. Surah ini merupakan rukun salat karena Nabi SAW sampai menyatakan bahwa tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Padahal salat merupakan rukun Islam yang paling utama. Surat Al-Fatihah seperti kita bahas pernah disinggung, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah.
menunjukkan kalau surat Al-Fatihah itu bagian saking rukun, dan rukun sholat ini wajib dikerjakan. Kalau itu pembahasannya tentang sholat, padahal sholat ini adalah perkara rukun Islam yang paling penting atau paling utama. Nomor 3. Surah ini disebut pula dengan ruqyah. Artinya, jika surah ini dibacakan pada orang sakit, akan sembuh dengan izin Allah. Sebagaimana hal ini terdapat dalam kisah para sahabat yang meruqyah seorang tokoh ketika mereka mampir, mereka menggunakan surah Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah. Nama lain Al-Fatihah adalah ruqyah, karena surat ini dipakai untuk bacaan apa? Ruqyah. Jadi dibaca dengan cara ruqyah ditujukan pada orang yang sakit atau orang yang kesurupan. Kalau ini prakteknya di masa Nabi SAW, ini terjadi ketika ada seorang tokoh yang ketika itu orang-orang dari tokoh ini tidak mau melayani para sahabat yang mampir. Lantas tokoh ini terkena sengatan binatang, gigitan binatang. Akhirnya dia dibacakan surat Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah. Dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Lantas orang yang tokoh yang sakit ini sembuh. Tokoh yang sakit ini apa? Sembuh. Maka disebutlah surat Al-Fatihah itu dengan apa? Ruqyah. Sekarang bid'ah terkait surat Al-Fatihah. Bid'ah ini artinya amalan yang tidak ada tuntunan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, di antara bentuk bid'ah yang dilakukan terkait surah Al-Fatihah adalah surah ini terus dijadikan bacaan penutup setelah doa. Juga surah ini dijadikan pendahuluan sebelum khutbah. Juga dibaca pada acara-acara tertentu, yaitu ada yang mengatakan bacalah Al-Fatihah. Seperti ini keliru, karena ibadah itu harus dibangun di atas dalil dan mengikuti petunjuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lihat. Jadi kalau kita mau berdoa, tidak mesti ditutup dengan surat Al-Fatihah. Kesalahan yang sering dilakukan, sudah berdoa terus Al-Fatihah. Syekh Ibnu Utsaimin katakan itu keliru. Seperti itu tidak ada tuntunan. Juga mau mengawali khutbah Al-Fatihah dulu, atau mau mengawali acara Al-Fatihah dulu. Ayo para jamaah, kita baca Al-Fatihah dulu. Tidak mesti. Memulai acara, memulai khutbah, mau menutup doa dengan Al-Fatihah. Itu keliru karena tidak ada tuntunan. Terus pakai apa? Ya sudah biasa, berarti tinggalkan itu. Habis berdoa ya sudah. Sudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tidak ada bacaan tertentu lagi. Langsung doanya ditutup. Kalau alhamdulillahirabbil alamin cuma alhamdulillah aja, bukan Al-Fatihah. Sekarang tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Baca dari awal baca surat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Pengasih Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah. Berapa ayat? Berapa ayat? 7 ayat. Sepakat para ulama, surat Al-Fatihah itu hanya terdiri dari 7 ayat. Sekarang lihat basmalah tidak ditafsirkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Berikut kami ringkaskan beberapa poin dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya. Basmalah itu disebut dan akan terkait dengan perbuatan tertentu. Kalau kita memulai membaca Al-Quran dengan basmalah, berarti dengan nama Allah saya membaca Al-Quran. Kalau mau makan membaca basmalah, berarti dengan nama Allah saya makan. Nama Allah di sini disebut duluan dibanding perbuatan membaca dan makan dengan 2 tujuan. Pertama, untuk tabarruk, meraih berkah. Yang kedua, untuk menunjukkan adanya hasr, pembatasan makna, berarti hanya. Taib, lihat. Sekarang kita masuk basmalah. Namun di dalam tafsir Jalalain cuma ditulis Bismillahirrahmanirrahim tanpa ditafsirkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak ditafsirkan. Lantas di sini saya sebut penjelasan saking Syekh Ibnu Utsaimin. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim biasanya memulai membaca Al-Quran. Kalau itu disebut duluan, berarti maksudnya adalah saya menyebut nama Allah ketika saya mau mulai baca Al-Quran. Sama juga ketika kita makan. Saat makan juga kita menyebut apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah saya makan. Berarti nama Allah ini disebut terlebih dahulu sebelum perbuatan. Nama Allah itu disebut terlebih dahulu sebelum apa? Perbuatan. Tujuannya apa? Yang pertama, meraih berkah, tabarruk, atau ngalap berkah. Tujuannya untuk apa? Ngalap berkah. Yang kedua, untuk menunjukkan adanya pembatasan. Kita artikan hanya, berarti saya makan hanya dengan menyebut nama Allah. Saya membaca Al-Quran hanya dengan menyebut nama Allah. Dan situ berkahnya itu ketika nama Allah disebut saat kita mulai makan, saat kita mulai membaca Al-Quran atau aktivitas lainnya. Nah sekarang bismillah sudah, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nama Allah pada kata bismillah, ada situ nama Allah. Baca di bawahnya. Allah adalah di antara nama Allah. Tidak ada makhluk yang boleh bernama dengan nama ini. Inilah pokok nama Allah. Nama lainnya adalah turunan dari nama ini. Allah punya nama begitu banyak. Tidak dibatasi hanya 99. Tidak dibatasi hanya 99. Namun nama Allah itu jadi nama pokok. Jadi, nama Allah itu jadi nama apa? Pokok. Nama lainnya ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Quddus, ada As-Salam, ada Al-Khaliq. Semua itu jadi ikutan dari nama pokok tadi. Yang lainnya itu jadi ikutan. Terus Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Allah memiliki rahmat yang luas. Allah memiliki rahmat yang luas. Allah berikan kepada orang beriman, Allah berikan kepada orang kafir. Rahmat luas ini berlaku untuk orang beriman maupun orang kafir. Orang beriman dapat hidup sehat, orang kafir juga dapat hidup sehat. Nah itu namanya rahmat yang luas. Orang beriman ada yang kaya, orang kafir juga ada yang
kaya. Nah, itu namanya rahmat yang luas. Orang beriman ada yang punya harta banyak, orang kafir juga ada yang punya harta banyak. Nah, itu namanya rahmat yang luas. Allah tidak pandang kaya dan miskin, semuanya Allah beri rahmat. Semuanya Allah beri apa? Rahmat. Terus ada lagi Ar-Rahim, Ar-Rahman, terus Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah memiliki rahmat yang khusus pada orang yang Allah kehendaki. Allah berikan rahmat yang khusus pada orang yang Allah kehendaki. Contoh, Allah berikan pada orang-orang beriman diberikan iman. Allah berikan pada orang tertentu sholat, dia bisa sholat. Allah berikan kepada orang tertentu ilmu, bisa ngaji, bisa duduk dalam majelis ilmu. Padahal mungkin sama-sama saya, sama-sama capek. Namun ada yang Allah beri nikmat khusus, ada yang tidak. Nikmat khusus tadi contohnya apa tadi? Ilmu, iman, amal soleh. Itu namanya nikmat khusus. Cuma diberikan pada orang yang khusus saja. Sedangkan sehat, panjang umur, punya harta, ya, keluarga yang lengkap, ya, rumah yang mewah, kendaraan, itu dimiliki oleh orang beriman dan orang kafir. Namun kalau nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat bisa sholat, cuma orang-orang khusus saja yang terpilih. Berarti yang kita kejar nikmat yang mana? Umum apa khusus? Khusus. Khusus. Jangan sudah ngaji, pikirannya cuma untuk dunia terus. Jangan sudah ngaji, pikirannya itu untuk sapi terus. Ya perlu, ya ngerti, ya perlu. Namun kan nggak 24 jam mikirnya sapi terus. Boten. Ada nikmat khusus yang butuh dipikirkan. Gimana imannya bertahan, imannya bertambah, takwanya itu bertambah gitu. Harus dipikirkan seperti itu. Paham bapak-bapak? Sapi penting nggak? Ya penting. Namun ada yang lebih penting, ilmu, ngaji, nambah iman, nambah amal. Jadi sepan ini penting banget. Maka itulah pengaruh dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah memberikan rahmat yang luas, Ar-Rahim itu Allah memberikan rahmat yang khusus. Nah, itu baru ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita simpulkan tadi Al-Fatihah itu artinya pembuka. Kalau ulang, Al-Fatihah artinya apa? Pembuka. Ada juga ulama yang mengatakan satu surat yang turun pertama kali secara utuh itu adalah surat Al-Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah, Al-Fatihah disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena segala sesuatu yang jadi induk, tempat rujuk itu disebut disebut dalam bahasa Arab, yaitu ibu atau induk. Keutamaan yang kedua, Al-Fatihah itu jadi rukun apa? Salat. Juga tadi Al-Fatihah disebut dengan apa? Ruqyah. Al-Fatihah itu disebut ruqyah. Terus ada bid'ah terkait surat Al-Fatihah. Apa tadi bid'ahnya? Apa amalan yang tidak tuntunan? Setiap kali doa Al-Fatihah.
Memulai acara Al-Fatihah. Memulai khutbah Al-Fatihah. Seperti itu, tidak ada tunan. Terus tadi kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah itu nama yang pokok. Terus Ar-Rahman itu artinya Allah memberikan rahmat yang luas. Ar-Rahim, Allah memberikan rahmat yang khusus untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Baik, itu saja. Mugi-mugi manfaat. Kita ketemu malam Sabtu dan malam Kamis pekan depan insya Allah. Kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Mugi-mugi kita dapati hujan yang penuh berkah dan dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan kita sekalian. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.